Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Dewan asatidah dan para ustazat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mohon maaf atas keterlambatan yang cukup lama. Qadarullah ma syaa fa'al. Jadi sekiranya sampai pukul 10.30, tapi ternyata tidak bisa karena pertama habis dari kondangan, nggak sempat dari ganti baju juga, langsung sini. Kemudian qadarullah di jalan dekat rumah saya dan jalan ke sini Jati Asih cukup macet dan padat. Qadarullah ma syaa fa'al. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk tetap memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia kepada kita semuanya, atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wabil khusus kita selaku para pendidik, di mana kita diamanahkan oleh orang-orang yang telah berjasa untuk mendidik calon-calon dai-dai, calon-calon yang sedang kita kader. Mudah-mudahan semua mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan antum semuanya, antum dan antuna sekalian, sehingga ada di antara mereka kelak akan memberikan pahala yang berlipat ganda atau pahala sebagai amal jariah untuk kita setelah kita tiada nanti kelak ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kiranya kita menghadirkan hati di saat kita mendidik bahwa apa yang kita laksanakan ini merupakan bagian daripada tugasnya para anbiya yang kita ambil. Ya, kita meneruskan tugasnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yaitu mendidik, mengajarkan ilmu. Maka bila mana kita menghadirkan hati di saat kita mendidik ya siswa dan siswi kita, maka dia akan melahirkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya para ulama kita menjelaskan di saat kita beramal ya, kemudian kita menghadirkan hati di dalam amalan kita, yaitu menghadirkan ya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan amal yang kita lakukan itu diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai apa yang kita lakukan ya setiap hari sampai dengan hari Sabtu misalkan, atau bahkan hari Ahad juga kita kadang-kala diminta untuk masuk hanya sebagai rutinitas, harian kita, karena kita dituntut untuk bekerja, karena ada akad, kemudian kita datang ya selepas itu kemudian kita pulang, hanya sekedar rutinitas tanpa menghadirkan hati ya. Bahkan ada semacam keterpaksaan ya, kalau bisa ada yang lebih baik maka kita akan cari yang lebih baik, bukan di sini. Nah, ini perlu kiranya kita harus waspada terhadap niat ya, dan terhadap niat, apalagi niat kita adalah ingin mengajarkan ilmu kepada siswa dan siswi kita. Ya, para ulama menjelaskan bahwa di antara ya apa yang kita infakkan ya yang paling mulia, apa yang kita infakkan yang paling mulia ya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah umur yang paling berharga yang kita infakkan untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ya, ini merupakan ya sesuatu yang paling mulia yang kita sumbangkan. Ya, kalaulah kita tidak memiliki kecukupan daripada finansial harta untuk berinfak ya, sebagaimana para donatur banyak memberikan infak untuk berinfak dan pembangunan, untuk berinfak untuk fasilitas masjid, fasilitas sekolah dan seterusnya, maka kita minimal ya bisa menginfakkan tenaga kita, umur kita, waktu kita untuk mengajarkan ilmu kepada siswa dan siswi kita. Maka semuanya memiliki nilai yang tidak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih
kita yang mengajarkan ilmu kepada siswa dan siswa kita. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Nah, salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi. Nah, bila mana anak Adam itu meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 hal, kata Nabi SAW. Salah satunya adalah ilmu yang akan diambil manfaatnya. Nah, maka kalau kita menghadirkan hati, ya rekan-rekan sekalian, di saat kita mengajar atau bahkan ketika kita mulai keluar dari rumah kita, ya dari rumah tempat tinggal kita datang ke sini, kemudian kita mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, kemudian kita hadirkan hati bahwa ini adalah bagian daripada tugas saya. Ya, saya bukan semata-mata ingin mendapatkan ganjaran duniawi, tetapi lebih daripada itu, bahwa ini adalah tugas yang paling mulia, bagian daripada tugas para anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk mengajarkan kepada putra dan putri kaum muslimin. Maka mudah-mudahan ini akan memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Wabil khusus, pahala tersebut kita akan terus meraihnya di saat kita sudah tiada di atas muka bumi ini. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita mengetahui bahwa ilmu merupakan ya ajallu atau afdal al-ibadat wa ajalul qurban. Nah, ilmu merupakan ya ibadah yang paling mulia. Insyaallah antum semuanya sudah memahami akan hal ini. Dan hal yang paling mulia kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu agama. Bahkan ya para ulama menjelaskan al-ilmu la ya'dilu syai'. Kata Imam Ahmad, nah, ilmu itu tidak ada yang dapat menandinginya sesuatu apapun. Ya, liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang betul niatnya, bagi orang yang benar niatnya, maka ilmu itu tidak akan ada yang menandinginya. Bahkan orang yang mencari harta, orang yang berinfak ke Allah Azza wa Jalla, ya, tidak akan bisa dikalahkan ketika seorang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. La ya'dilu syai' liman sahhat niyatuh, bagi orang yang jujur, betul niatnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah taala ditanya, "Kaifa sahhat niyatuhu?" Bagaimana niat yang benar itu? Maka kata Imam Ahmad, ya, yanwi raf'al jahl an nafsihi wa yanwi raf'al jahl an ghairihi. Ya, orang yang niatnya betul di dalam menuntut ilmu itu adalah apa? Dia meniatkan di saat dia menuntut ilmu ingin mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Ya, ingin mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya dan ingin mengangkat kejahilan yang ada pada diri orang lain. Nah, maka ini subhanallah, ya, semulia-mulianya kita selaku penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu adalah dengan niat kita ingin mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Kemudian kita pun juga mengangkat kejahilan yang ada pada diri peserta didik kita. Karena kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita semua yang terlahir di atas dunia ini, baik itu laki-laki ataupun wanita, semuanya dalam kondisi tidak memiliki apa? Pengetahuan. Semuanya kita terlahir dalam kondisi bodoh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata, ya, la'allakum tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan kita atau yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Ya, Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum, yang menjadikan kita terlahir dari perut ibu kita, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Baik itu laki-laki ataupun wanita, semuanya dalam kondisi apa? La ta'lamuna syai'a. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui. Ya, kita belum tahu apa itu, ya, iman, apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Semuanya kita belum mengetahui. Lalu Allah jadikan kepada kita pendengaran, penglihatan, ya. Lalu Allah Azza wa Jalla jadikan bagi kita ada hati. Nah, ini semuanya adalah, ya, instrumen-instrumen yang dapat digunakan untuk menyerap ilmu. Maka dari ayat ini pun juga, ya, orang-orang yang ahli di dalam tarbiyah, nah, orang-orang yang ahli di dalam mengaplikasikan ilmu pendidikan,
dapat apa? Mengaplikasikan ketika mengajar itu dengan cara apa? Dengan cara semuanya diterapkan, metode pengajaran ya semuanya diterapkan, yaitu dengan cara apa? Memperhatikan. Ini ada anak yang condongnya lebih mendengar, dia baru paham ya, dia hanya mendengar ya. Ada anak yang dia harus memperhatikan ustadznya baru dia bisa paham ya. Modelnya macam-macam. Kita selaku pendidik harus juga bisa memperhatikan hal-hal yang seperti ini ketika kita mengajar di kelas. Jadi tidak bisa kita musamaratakan dengan metode kita harus satu saja, kemudian kita menuntut mereka semuanya agar paham. Belum tentu bisa, karena masing-masing tercipta dalam kondisi yang berbeda-beda. Sehingga kita selaku pendidik harus punya metode yang bermacam-macam di dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik kita, agar mereka semuanya bisa memiliki tujuan yang satu, adalah mereka paham apa yang kita ajarkan. Kita berkata sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang perlu kita perhatikan ya, di saat kita menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, adalah kita berusaha untuk merasakan ya, bahwa sesungguhnya yastash'ir kita merasakan bahwa sesungguhnya apa yang kita tuntut ini, apa yang kita ajarkan ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang kita lakukan saat ini menuntut ilmu ya, dan kita sharing ilmu, kemudian kita ajarkan kepada anak didik kita, peserta didik kita, siswa dan siswi kita, itu hakikatnya adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang kita katakan bahwa menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang paling agung dibandingkan dengan ya, ibadah sunnah ya, dibandingkan dengan ibadah sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa apa yang kita lakukan ini bagian daripada ibadah yang paling mulia. Sehingga ketika kita mencurahkan tenaga kita, waktu kita, umur kita untuk ini, maka dia adalah ya, memiliki kebaikan yang sangat besar. Maka jangan lupa di saat kita menuntut ilmu ya, baik itu kita ya, menuntut ilmu secara mandiri dengan memperbanyak membaca, misalkan dengan memperbanyak kita membaca referensi-referensi para ulama dan kitab-kitab mereka, maka jangan lupa, atau di saat ketika kita mengajar, maka jangan lupa ini bagian daripada ibadah kepada Allah SWT. Kalaulah dia bagian daripada ibadah, maka ada tuntutannya kepada kita, yaitu apa? Hendaknya kita mengerjakan ibadah tersebut khalisan lillahi azza wa jalla, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya ya. Ini harus kita tanamkan, bahwa ketika kita mengajar itu, ini bagian daripada ibadah, ini bagian daripada amalannya, profesinya para anbiya. Maka ketika kita bisa menghadirkan hati di dalam mengajar bahwa ini bagian daripada ibadah, otomatis hendaknya ibadah tersebut kita lakukan dengan cara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Adapun imbalan yang kita dapatkan setiap bulan, maka dia hanya bersifat ya, imbalan sebagai apa yang sudah kita curahkan dari waktu kita, dan itu tidak mengurangi keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan sampai kita balik, justru tujuan utama kita adalah untuk menghidupi ya, diri kita dan keluarga dengan kita bergabung di sini. Maka ini adalah kekeliruan. Maka harus kita betulkan dari sekarang, kita betulkan dari awal bahwa tujuan saya adalah bahwa saya menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu ini adalah ini bagian daripada ibadah kepada Allah. Saya akan mendapatkan pahala yang besar karena saya ingin mendapatkan, mengambil bagian daripada profesinya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Tugas mereka adalah berdakwah, mengajarkan ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun imbalan tadi, maka itu bagian daripada pernak-pernik dunia sebagai ya, timbal balik dari apa yang sudah kita curahkan dari waktu ya, dari sebagian ya, tenaga kita, sehingga hal yang wajar, dan itu dibolehkan oleh para ulama dalam masalah kita telah mencurahkan waktu untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan ilmu, kemudian kita mengambil daripada apa yang berupa imbalan yang diberikan kepada kita, selama niat kita
tetap ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui bahawa Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya, ya, apa yang kita niatkan, dan masing-masing kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan, ya, masing-masing kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Ya, kalaulah kita bergabung kemudian kita mengajarkan ilmu, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ganjaran, Allah akan berikan kepada kita kebaikan. Sebaliknya, kalaupun kita meniatkan murni hanya untuk dunia, kita pun juga akan mendapatkannya. Allah akan segerakan kebaikan tersebut untuk kita di dunia, tapi tidak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya kepada kita. Bahkan orang yang, ya, dengan amalan akhirat lalu dia menjadikannya sebagai tujuan duniawi, ingin meraih dunia, maka amalan tersebut justru akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang yang antum ketahui, ya, di dalam hadis dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, ada 3 orang yang pertama kali akan dihidupkan, ya, api neraka untuk mereka. Yang pertama kata Nabi SAW adalah apa? Ya, adalah orang yang, ya, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mati syahidnya bukan karena ya Allah Azza wa Jalla, bukan ikhlas karena Allah, tetapi agar dia dikatakan orang yang pemberani jari, ya, dan manusia telah menggelarinya bahwa dia termasuk orang yang berani. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang ini agar diseret wajahnya dan dicampakkan ke dalam api neraka. Begitu juga dengan orang yang kedua, ya, orang yang belajar ilmu, ya, kemudian mengajarkan ilmu kepada orang lain. Lalu orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, tujuannya bukan ingin, ya, karena Allah, tetapi tujuannya ingin mendapatkan dunia. Tujuannya adalah ingin mendapatkan pujian. Tujuannya bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ya, bila mana suatu amalan jika dikerjakan dan amalan tersebut adalah amalan untuk akhirat, dikerjakan bukan karena Allah, maka dikhawatirkan orang tersebut akan mendapatkan ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pun juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa engkau belajar ilmu begitu banyak? Engkau mengajarkan ilmu tersebut, engkau belajar Al-Quran lalu mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ya, maka, ya, orang ini mengatakan semata-mata karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabt, engkau telah berdusta, bahwa sesungguhnya engkau belajar ilmu, mengajarkannya agar engkau dikatakan orang alim. Engkau belajar Al-Quran dan mengajarkannya agar engkau dikatakan qari, ya, ahli Al-Quran, yang bagus bacaannya, yang pintar baca Quran, ya, yang suaranya melengking, agar engkau dijuluki dengan hal-hal yang seperti itu. Dan faqad qil, manusia semuanya telah menjulukimu, telah menggelarimu orang yang ahli Quran, orang alim, ya, karena engkau minta untuk dipuji, ya, itu tujuannya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang ini untuk diseret dan dicampakkan ke dalam api neraka. Begitu juga dengan orang yang ketiga. Dalam hadis tersebut disebutkan ada orang yang berinfak di Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, untuk apa engkau berinfak? Maka dia mengatakan, untukmu ya Allah. Nah, karenamu ya Allah. Bahkan tidak ada jalan, ya, di mana di situ engkau mencintai jalan tersebut agar aku berinfak, maka semuanya jalan-jalan tersebut aku telah menginfakkan hartaku, ya, karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzab, engkau telah berdusta. Ya, engkau berinfak itu tujuannya agar dikatakan jawadun, ya, agar dikatakan apa? Agar dikatakan dermawan. Faqad qila, dan sungguh manusia telah menjuluki engkau, ya, adalah orang yang dermawan, orang yang baik hati, orang yang orang yang pemurah dan seterusnya. Faqad qil. Tapi apa yang terjadi? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang tersebut akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka. Padahal, jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, 3 amalan ini adalah amalan apa? Amalan yang paling mulia. Yang pertama adalah maqam syuhada, ya, orang yang mati syahid di Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang ketiga. Jadi orang yang berilmu itu punya 4 tingkatan. Imma tingkatan para anbiya, imma tingkatan apa lagi?
as-siddiqin, imma tingkatan asy-syuhada, imma tingkatan apa? As-salihin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa." Ada 4 tingkatan ini. Orang yang berilmu maka dia akan masuk ke dalam salah satu daripada 4 tingkatan tersebut. Tingkatan para nabi, ya, itu hanya dimiliki oleh para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Tingkatan siddiqin, orang yang jujur adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berilmu, ya, maka dia adalah orang yang masuk ke dalam taraf tingkatan yang kedua setelah tingkatan para anbiya. Siddiqin, ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang membenarkan keimanan, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, membenarkan dan konsekuensi daripada keimanan dan seterusnya, ya. Wasyuhada, dan tingkatan yang ketiga adalah tingkatan asyuhada, dan orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid di Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang mulia yang ketiga. Kemudian orang yang berinfak tadi masuk ke dalam tingkatan yang keempat, yaitu as-salihin, ya, dan termasuk orang-orang yang saleh. Nah, ini maka jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, ya, bila mana kita memiliki ilmu dan mengamalkan dan ilmu tersebut serta mengajarkannya, ya, atau kita mendakwahkannya, lalu kita bersabar dengan, ya, dakwah yang kita lakukan, maka mudah-mudahan kita pun juga termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr, yaitu orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, tidak termasuk daripada orang-orang yang merugi yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bahwa, ya, hakikat daripada manusia ini, kata Allah Azza wa Jalla, adalah semuanya merugi, dan tapi dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla dari orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang beriman. Dan kata para ulama, beriman, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu, ya. Makanya kalau kita buka kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, rahimahullah ta'ala, maka kita akan dapatkan beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Al-ula al-'ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniya al-'amalu bih. Al-thalitha ad-da'watu ilayhi. Al-rabi'ah as-sabru 'ala adha fihi." Kemudian beliau menyebutkan dalil surat Al-Asr dalam perkataan Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, maka di sini jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, ya, rekan-rekan sekalian, ini sebagai sebagai pengingat bagi diri saya dan bagi rekan-rekan sekalian bahwa sesungguhnya tugas kita ini adalah tugas yang paling mulia. Ya, tugas kita ini merupakan tugas yang tidak didapatkan melainkan, ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tidak semua mendapatkan nikmat untuk bisa mengajar agama, mengajar Al-Quran, mengajarkan tauhid, subhanallah. Nah, masya Allah, ya, nah, mengajarkan tauhid, kemudian kita mengajarkan fikih, kita mengajarkan hadis, ya. Tidak semua orang bisa mengajarkan ini. Hanya orang-orang pilihan dan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya apa? Yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengajarkan ilmu agama, ya. Nah, di mana ilmu agama ini merupakan ilmu yang mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti misalkan kalau ada di antara guru-guru yang di sini yang hanya mengajar umum kemudian, ya, mereka berkecil hati, tidak, ya. Tuntutlah ilmu, kemudian, ya, minimal kita bisa mengajarkan untuk anak dan keluarga kita, itu minimal. Atau, ya, minimal, ya, ilmu yang kita dapatkan walaupun kita bukan sebagai dai, sebagai seorang ustaz gitu, atau sebagai guru agama, minimal kita bisa mendakwahkan murid-murid kita di sini untuk apa? Untuk tetap bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak, ya, banyak majal, banyak kesempatan bagi kita untuk bisa mendakwahkan ilmu seberapapun yang kita miliki. Baik kita punya latar belakang pendidikan agama terutama,
ya, atau kita punya latar belakang pendidikan umum, selama kita menguasai apa yang bisa kita kuasai daripada ilmu agama ini, maka ya kita berusaha untuk mengajarkan semampu kita, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Ya, sampaikan kepadaku, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Bisa jadi satu ayat yang kita sampaikan itu, jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla, itulah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang justru menyelamatkan kita kelak pada hari kiamat, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan satu ayat tersebut. Ya, dengan satu ayat. Dan tidakkah kita melihat ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidakkah kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pezina, wanita pezina, dengan satu amalan menyebabkan semua dosanya, dosa-dosa zinanya digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Wanita pezina tersebut melihat ada seekor anjing yang mengulurkan ya lidahnya kehausan yang begitu besar, haus yang begitu sangat, sehingga dia pun turun lagi ke bawah mengambil air, menceduh air dan diberikan kepada anjing tersebut. Hanya satu amalan yang menurut kita, kacamata kita remeh, tetapi dia besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dimuliakan itu, yang ditolong itu adalah siapa? Yang ditolong itu adalah binatang, bahkan seburuk-buruk binatang yang diharamkan, anjing. Tapi dapat ya, dengan amalan tersebut justru dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diampuni, tapi bahkan dimasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ringan, jamaah. Apalagi ini sudah jelas-jelas kita amalannya sangat besar, yaitu amalan apa? Bahwa amalan yang sebagaimana tadi kita sampaikan, dia merupakan profesinya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, berdakwah di Allah Subhanahu wa taala. Pasti ganjarannya lebih besar lagi, karena kita telah menunjuki manusia ke jalan yang sebaik-baiknya, yaitu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menunjuki lewat engkau satu orang saja mendapatkan hidayah Allah, kemudian dia sampai besar mengamalkan sunnah Nabi, sampai besar dia membaca Al-Quran, sampai besar dia melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu kata Nabi lebih baik daripada unta merah yang kita dapatkan, yang kita peroleh. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadis lagi menjelaskan kepada kita, ya, ayuhibbu ahadukum, ya, kata Nabi SAW, mau enggak salah seorang dari kalian, wahai para sahabat, ketika pulang ke rumahnya, dia mendapatkan di depan rumahnya ada 3 ekor onta yang besar, yang gemuk, yang sehat, lagi bunting. Maka kata para sahabat, kami pengen ya Rasulullah. Siapa yang tidak pengen? Semuanya pengen. Begitu pulang ke rumah, ada orang ngasih 3 ekor onta besar lagi, bahkan bukan hanya besar, sehat lagi, bunting lagi, hamil 3 ekor onta tersebut. Maka kata para sahabat, ya pengen ya Rasulullah. Siapa yang tidak pengen? Ya, apalagi onta pada waktu itu merupakan apa? Merupakan hewan atau tunggangan yang sangat istimewa, ya, yang sangat istimewa. Ya. Kenapa? Karena tunggangan tersebut, onta tadi dapat mengangkat, dapat membawa barang-barang yang sangat banyak. Kemudian dia sanggup untuk berjalan berbulan-bulan, ya, tanpa harus minum. Sekali minum dia bisa sanggup untuk jalan, ya, berhari-hari, ya. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini, melanjutkan diskusinya dengan para sahabat, ya. Nabi SAW senantiasa mengajarkan para sahabat itu apa? Senantiasa mengajarkan kepada para sahabat itu mengkaitkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, ya. Tujuannya Nabi SAW ya seringkali mengajarkan para sahabat itu bukan hakikat daripada kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat. Apa kata Nabi? Ya, kalaulah sekiranya salah seorang dari kalian membaca fathalathu ayatin yaqra' bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min thalathi
min thalathi khalifatin 'idhamin simanin. Nah, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ketika tadi para sahabat mengatakan, kami mau ya Rasulullah kalau sekiranya ada orang yang memberikan kepada kami 3 ekor unta sehat bunting, nah lagi hamil, kami dapati ada di depan rumah kami. Maka kata Nabi, fa thalathu ayatin, 3 ayat dari Al-Quran yang kalian baca fi salati, yang dibaca oleh salah seorang dari kalian di dalam salatnya, 3 ayat saja di dalam salatnya, maka dia jauh lebih baik daripada apa? Daripada 3 ekor unta yang sehat, yang gemuk dan lagi bunting. Subhanallah, Nabi SAW ingin mengkaitkan amalan, ingin mengkaitkan kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Maka 3 ayat jamaah kita sudah baca dalam sholat kita, lalu kita ajarkan kepada peserta didik kita, anak-anak didik kita, siswa dan siswi kita. Subhanallah, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan apa? Dengan 3 kendaraan yang kita miliki, bahkan dengan gaji yang kita dapatkan setiap bulannya, kan gitu ya, jauh lebih baik ya daripada apa yang kita dapatkan daripada dunia ini. Subhanallah, ya 3 ayat. Tapi itu semuanya adalah apa? Harus kita menghadirkan hati di saat kita mengajarkan ilmu, saat kita mengajarkan Al-Quran Karim, ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah ya penting bagi kita untuk memperhatikan kualitas daripada niat kita di dalam ya mengajarkan, di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengajarkan ilmu ya kepada orang lain, sehingga jangan sampai ya hati kita justru dilumuri oleh keinginan-keinginan dunia semata, ya, dan keinginan-keinginan faktor-faktor dunia semata, sehingga yang kita dapatkan ya dari tugas kita ini, bertahun-tahun kita bertugas hanya sebatas dunia semata yang kita dapatkan, sementara ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala tidak kita dapatkan. Bahkan Allah segerakan untuk kita dunia, disegerakan ya dunia tersebut hanya sebatas kehidupan kita di atas dunia. Sebaliknya Allah Azza wa Jalla akan mempertaruhkan atau mempertanyakan kita kelak pada hari kiamat dengan amalan, dengan niat-niat yang kita lakukan dahulu di dunia. Terjemah sekalian Allah Azza wa Jalla ya, di dalam kitab ini, yaitu kitab Imam Ahmad, yaitu Ushulus Sunnah, ya, beliau bercerita tentang usul, pondasi di dalam kita berakidah, di dalam kita bermanhaj, di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Dan beliau membawakan beberapa ya prinsip-prinsip yang harus kiranya semua kita mengetahui. InsyaAllah kita akan baca pada sisa daripada waktu yang ada ini, ya. Dan beliau rahimahullah ta'ala membawakan ini karena melihat di zaman beliau sudah muncul ya ahlu al-bid'ah. Ahlu bid'ah di zaman beliau, bahkan sebelum zaman beliau. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa Al-Imam Ahmad lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Ya, di zaman beliau, di masa hidup beliau, ya sudah banyak orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan Al-Khawarij, dari kalangan Syiah, ya, Ar-Rafidah, kemudian dari kalangan Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, ya, wal Murji'ah, wal Qadariyah dan yang semisalnya, ya, sudah ada di zaman Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka disinilah beliau menuliskan satu risalah, ya, dan alhamdulillah risalah ini sampai kepada kita dengan sanadnya, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya, orang-orang yang tidak menyukai dakwah sunnah ini, lantas mereka mempertanyakan akidah kalian, ya, tidak bersanad kata mereka, maka kita sampaikan akidah kita bersanad, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan salah satunya adalah karya yang sangat besar, ya, walaupun sifatnya kutip kecil, tapi ini adalah karya yang sangat besar yang ditulis oleh Imam Ahmad,
yang sampai kepada kita lewat sanad-sanad yang sahih, lewat sanad-sanad yang benar, sampai kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita baca jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla, yang mudah-mudahan saya tidak lebih baik daripada antum, tapi di sini kita sharing untuk berbagi ilmu, ya, apa yang antum bisa sampaikan, apa yang bisa saya sampaikan, sedikit daripada apa yang bisa saya baca, apa yang bisa, maka saya akan sampaikan kepada antum semuanya. Kata Imam Ahmad, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-imam ahli sunnah, al-imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, usul sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والسنة عندنا. dan seterusnya kata beliau. Usul sunnah. Jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla. Kitab ini menjelaskan bahwa beliau mengatakan usul sunnah. Usul sunnah. Usul itu adalah pondasi kan ya. Pondasi. Al-usul jamak daripada asal. Usul merupakan sesuatu ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya. Ya, sesuatu yang dibangun di atasnya, maka dia adalah usul. Ya. Sebagaimana kita tahu bangunan ini punya usul, bangunan ini punya pondasi, dan pondasinya adalah apa? Tiang-tiang yang kita lihat yang begitu kokoh, maka dia adalah usul. Ya, maka lewat tiang ini dibangun di atasnya apa? Di atasnya bangunan. Karena kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fal-'arif himmatuhu tasihul asas wa ihkamuhu. Ya, dan kata Imam Ibn Qayyim, bisa dilihat nanti dalam kitab beliau, dan juga perkataan ini dibawakan oleh Syekh Abdul Malik ibn Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, dalam kitab beliau Sittut Turab. Beliau membawakan perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan kata Imam Ibn Qayyim, fal-'arif himmatuhu tasihul asas. Orang yang bijak itu adalah orang yang berusaha untuk memperbagus, memperbagus, atau orang yang bijak itu adalah orang yang berusaha untuk memperbaiki asas, yaitu pondasi, wa ihkamuhu, dan memperbagusnya. Ya, diperbagus, dia punya pondasi diperbagus. Ya, dia betulkan pondasinya, lalu dia berbagus. Ya, ini adalah orang yang bijak. Sementara kata beliau, wal jahilu, sementara orang yang jahil adalah apa? Dia memperbanyak untuk membangun sebuah bangunan. Dia tidak memperhatikan asasnya, dia tidak memperhatikan pondasinya, sehingga bangunan tersebut mudah sekali untuk roboh. Itu kata Imam Ibn Qayyim. Beliau mengatakan lagi apa? Asas yang dimaksud, kata beliau tadi, pondasi yang beliau maksud adalah apa? Tauhid, akidah. Itu adalah pondasi. Maka orang yang bijak adalah orang yang berusaha untuk memperbaiki pondasinya, yaitu apa? Memperbaiki, memperbagus, memperbagus dan memperbaiki pondasi dalam beragama, yaitu tauhid. Itu masalah akidah. Diperhatikan, dia akan pelajari rukun iman yang 6. Bukan hanya sekedar sampai kepada kulit-kulitnya saja. Dia pelajari sampai detail-detail daripada rukun iman. Karena rukun iman merupakan perkara akidah. Maka dia pelajari apa yang jadi konsekuensi daripada rukun iman yang 6. Dia pelajari semuanya. Sehingga dia paham betul. Karena ini merupakan pondasi dia di dalam beragama, pondasi dia di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Sementara kata beliau, orang yang bodoh, orang yang jahil adalah orang yang apa? Orang yang hanya memperhatikan, memperhatikan bagaimana memperbagus bangunan, bagaimana memperindah bangunan yang tampak,
ya, yang tampak secara zahir, tetapi dia tidak memperhatikan pondasinya. Maka kata beliau, ya, bangunan seperti ini adalah mudah sekali untuk roboh, ya, mudah sekali untuk rusak dan roboh, yang akan menimpa kepada orang tersebut. Nah, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, usul sunnati indana, ya, usulnya sunnah, pondasi sunnah menurut kami adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengannya. Itu adalah usul fondasi kami di dalam beragama, ya. Di dalam beragama kami berpegang teguh dengan apa yang dipegang teguh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Artinya apa? Kami beragama menurut pemahamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, atau menurut pemahaman salafun salih, ya. Inilah menurut pemahaman yang benar. Maka kalau kita melihat di dalam kitab yang ditulis oleh salah seorang murid Syekh Muhammad ibn Nasiruddin al-Albani rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang manhaj, ya, yaitu Syekh Salim bin Aid al-Hilali hafizahullah, beliau menjelaskan, yaitu perkataan guru beliau yaitu Syekh Muhammad ibn Nasiruddin al-Albani rahimahullah, bahwa kita di zaman saat ini, di zaman kita saat ini, tidak cukup kita hanya mengatakan saya berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah, atau kita mengatakan saya kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah. Tidak cukup, harus ada pembedanya, kata Syekh Muhammad ibn Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Apa kata beliau? Karena setiap kelompok dari kaum muslimin, kelompok-kelompok yang menyimpang, ketika mereka ditanya apa yang menjadi pedoman kalian di dalam beragama, maka semuanya akan mengatakan apa? Al-Quran dan sunnah. Semuanya akan mengatakan sama, Al-Quran dan sunnah, ya. Maka kita harus memiliki ciri yang bisa terbedakan antara kelompok-kelompok tersebut dengan kita, ya. Maka kata Imam Al-Albani rahimahullah, maka kita harus membedakannya dengan apa? Bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut siapa? Menurut para pimpinannya, menurut, ya, kelompoknya masing-masing, ya, menurut para pencetus dari kelompok-kelompok tersebut, atau menurut para sahabat Nabi. Maka kita mengatakan kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau kami berpegang teguh dengan As-Sunnah menurut pemahaman salafun as-salih, ya, menurut, ya, pemahaman salafun as-salih. Siapa salaf? Salaf adalah man taqaddama min abaika wa ajdadika, orang yang telah mendahului kita. Dari siapa? Dari kakek dan nenek moyang kita. Itu adalah salaf secara bahasa. Tapi salaf secara istilah adalah apa? Mereka adalah para sahabat Nabi, ya, mereka adalah para tabi'in, dan mereka adalah para tabi'ut tabi'in, sebagaimana rekomendasi yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya tabi'in, dan generasi setelahnya tabi'in. Dan Al-Imam Ahmad mengatakan usul sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya, ya, wal iqtida'i bihim, dan mencontoh mereka, mengikuti mereka, ya, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya, kemudian mengikuti jejak-jejak mereka, mengikuti pemahaman mereka. Karena hakikat daripada pemahaman agama ini tidak akan bisa kita pahami kecuali menurut pemahaman siapa? Nah, siapa saudara sekalian? Menurut pemahaman para sahabat ridwanullah ajma'in, ya. Makanya di sini pentingnya adanya sanad, ya, adanya apa? Sanad, yaitu sanad di dalam mengambil ilmu,
ya, nah sanad bahwa ilmu yang sampai kepada kita ini mutasalsil, sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama, saya lupa namanya, Ibnu Sirin kalau tidak salah, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada isnad, kalaulah tidak ada isnad periwayatan yang sampai kepada kita, maka niscaya orang akan berkata, maka niscaya orang akan ngomong sesuai dengan atau ngomong sesuka hatinya dan dinisbatkan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melihat para ulama hadis mengambil isnad, bahkan mereka mencari sanad yang ali, sanad yang tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sanad itu ada dua, sanad ali dengan sanad nazil. Sanad ali itu sanad yang dekat dengan Rasulullah SAW. Jarak antara Rasulullah SAW dengan guru kita itu tidak jauh. Itu namanya sanad ali. Kalau sanad nazil, sanad yang jauh, antara guru kita dengan Rasulullah SAW jauh. Makanya dahulu para ulama berlomba-lomba mencari sanad yang tinggi, sanad yang tinggi. Tapi ada pun di zaman kita sekarang sudah tidak diperlukan lagi sanad yang seperti itu, karena semua ilmu sudah sudah dikadduin, sudah dibukukan ilmu tersebut, sehingga tidak perlu lagi kita mencari arus sanad yang paling tinggi, enggak, karena ilmu tersebut sudah dibukukan oleh para ulama. Taib at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim, dan mencontoh mereka, mencontoh mereka. Dan ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan kita di dalam beragama ini harus mencontoh kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mencontoh kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Coba kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." An-Nisa ayat 115. Apa kata Allah? "Wa may yushaqiqir rasul", barang siapa yang menyisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, datang kepada petunjuk tapi dia tidak mau mengambil petunjuk tersebut, lalu tetap menyelisih petunjuk tersebut, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, lalu dia bukan ngikut jalannya orang-orang yang beriman. Nah, kata para ulama ataupun ahli tafsir, orang yang beriman di sini siapa? Orang-orang yang beriman di sini adalah mereka yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka di sini wa may yushaqiq rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, yang tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, maka apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan kepada apa dia berpaling. Kemana dia berpaling, Allah akan palingkan dia. Ketika dia berpalingnya bukan menuju jalannya para sahabat untuk sampai kepada apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dipalingkan menuju kepada apa dia berpaling. Kalau dia berpaling kepada gurunya, kepada pimpinannya, maka dia akan mengamalkan ajaran pimpinannya, ajaran yang mencetuskan ajaran tersebut, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dibiarkan bahkan sampai matinya dibiarkan oleh Allah SWT. Hanya nanti disebutkan wa tarkul bidah, dan meninggalkan kebid'ahan, karena ini berbahaya sekali. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi' ghayra sabilil mu'min wallihi ma tawalla. Lalu apa kata Allah? Wa nuslihi jahannam, dan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, dibakar. Wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk tempat kembali. Kemudian ini dalam ayat Al-Quran Karim, dan masih banyak lagi ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Di antaranya dalam surat Taubah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan bahwa kewajiban kita untuk mengikuti jalannya para sahabat banyak juga. Di antaranya hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sering kita mendengarnya, yaitu hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nah, di mana kata Irbad ibn Sariyah, wa'adana Rasul sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-'uyun, ya, ka'annaha mau'izatul muwaddi', ya, fa'awsina. Nah, kata Irbad ibn Sariyah, nah, ya, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wejangan kepada kami. Wejangan tersebut adalah wejangan yang dapat menggetarkan hati kami, dapat menggetarkan hati kami, membuat air mata kami itu berurai, ya, deras turun, membuat air mata kami itu berurai, deras turun. Mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-'uyun. Lalu kami berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fa'ausina, wahai Rasulullah, berikan kami wasiat. Seolah-olah, ya, pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, nasihat yang sedang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seolah adalah nasihat terakhir. Lalu para sahabat minta wasiat kepada Rasulullah SAW. Maka apa wasiat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW? Jamaah, apa kata Nabi? Ya, nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, di antaranya adalah may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup dari kalian, maka kalian akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Nah, ini dia syahidnya, ini dia dalilnya, ya. Nabi SAW menginformasikan kepada kita bahwa nanti akan terjadi perpecahan, ya. Lalu apakah Nabi hanya menginformasikan saja? Tidak, tapi Nabi berikan solusinya. Nanti kalau terjadi perpecahan, dan kalian akan melihat perpecahan itu, kata Nabi, solusinya ini, kata Nabi SAW. Nabi berikan solusi. Bukan Nabi biarkan kita begitu saja, tidak. Tapi Nabi SAW berikan kepada kita solusi. Apa solusinya, jemaah? Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian sunnah siapa lagi? Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan berpegang teguh dengan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin, a'immatul arba'ah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sunnahnya mereka kita ikuti. Dan di sinilah ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah mereka, untuk mengikuti jalan hidup mereka di dalam beragama. Lalu kata Nabi apa? Addu 'alaiha bin nawajid, ya, gigitlah oleh kalian dengan sunnah tersebut dengan apa? Gigi geraham, ya, supaya dia tidak mudah lepas, ya. Karena sunnah ini di zaman, ya, keterasingan seperti saat kita sekarang ini, menjalankan sunnah itu amat sangat berat. Al-qabdi 'ala al-jamr, kata Nabi, ibarat orang yang menggenggam bara api. Maka Nabi SAW katakan, ya, gigit dia dengan gigi geraham kita ketika kita sudah tahu ini sunnah. Karena nanti kita akan bahas sunnah itu definisinya apa. Apakah sunnah definisi menurut ulama fikih ataukah sunnah menurut ulama hadis? Kalau sunnah menurut ulama fikih apa? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tariku, kan gitu. Ya, bahwa sunnah menurut ulama fikih itu sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa. Tapi bukan itu. Ya, definisi sunnah itu adalah salah satu daripada definisinya. Tapi sunnah bisa bermakna umum daripada itu semuanya. Maka jangan kita sempitkan definisi sunnah, sehingga ketika orang yang awam ketika mendengarkan ini sunnah Nabi, hanya sekedar sunnah, ya, kan boleh kita tinggalkan. Subhanallah jemaah, ya, dahulu sahabat Nabi tidak pernah meremehkan sunnah Nabi dan tidak pernah bertanya ini sunnah, hukumnya sunnah apa wajib, tidak pernah bertanya. Coba kita lihat misalkan, ya, ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Habibah, ya, dan Ummu Habibah ini meriwayatkan hadis kepada kepada Anbasah, ya, kepada Anbasah, dan Anbasah meriwayatkan hadis ini kepada Ammar, ya, dan Ammar meriwayatkan hadis ini kepada Nu'man bin Salim. Apa hadisnya?
hadisnya kata Ummu Habibah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat, barang siapa yang apa? Sholat 12 rakaat, itu sholat sunnah. Ya, barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah akan bangunkan untuknya, Allah akan dirikan untuknya rumah di surga. Ya, Allah akan dirikan rumah untuknya di surga. Ya, udah masuk surga diberikan rumah lagi di dalamnya. Ya, 12 rakaat sebenarnya 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat zuhur. Selepas sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian sehabis sholat maghrib 2 rakaat. Sudah berapa ya jemaah? Ya, sudah 8 rakaat. Kemudian sehabis sholat isya 2 rakaat. Sehabis sholat sebelum sholat subuh 2 rakaat. 12 rakaat. 12 rakaat ini kata Nabi SAW, kalau sekiranya dijaga dan dikerjakan secara terus-menerus setiap hari, maka Allah berikan, Allah akan bangunkan untuknya surga, rumah di surga. Maka kata Ummu Habibah, semenjak aku mendengarkan hadis ini, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak aku mendengarkan hadis ini, tidak pernah sekalipun kata Ummu Habibah aku meninggalkan 1 rakaat pun semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Bukan baru semalam 2 malam, atau bukan baru setahun 2 tahun. Ummu Habibah meriwayatkan hadis ini kepada Anbasa. Anbasa itu generasi setelahnya. Ya, generasi setelahnya. Kata Ummu Habibah kepada Anbasa, semenjak aku mendengarkan hadis ini, tidak pernah aku meninggalkan 1 rakaat pun. Coba, padahal ini ada perkara sunnah. Di zaman kita sekarang ini perkara sunnah aja kok. Menggampangkan sunnah Nabi SAW, meremehkan sunnah Nabi SAW, itu berbahaya sekali. Tidakkah kita mendengarkan ayat Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, kata Allah. Hendaklah berhati-hati orang yang menyisi perintah Rasulullah, menyisi perkara Rasulullah, menyisi sunnah Rasulullah SAW. Ya, apa? Antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah. Fitnah itu apa? Disimpangkan hatinya, dilencengkan hatinya, dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari hati yang selamat. Atau yusibahum adzabun alim, atau ditimpa apa? Ya, azab yang sangat pedih. Nah ini, hendaknya kita berhati-hati. Oleh karenanya jangan sampai misalkan ada guru yang justru guru yang seharusnya menjadi kedua bagi para peserta didiknya, siswa dan siswinya, justru meremehkan sunnah. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, ini berbahaya sekali karena kita ini adalah qudwah. Kita ini adalah qudwah. Ya, suri tauladan. Apa yang dilihat oleh murid kita, itulah yang akan dicontoh. Apalagi murid-murid kita ini bukan murid-murid yang sudah bisa memilih dari gurunya. Nah, ini guru yang nggak benar, ini guru yang baik. Ya, bahkan kekecilannya mereka sudah tahu. Ya, mereka ini murid-murid yang hanya bisa melihat kita lalu mereka contoh. Ya, melihat kita lalu mereka contoh. Ya, murid-murid SD, SMP. Ya, apa yang dilihat dari kita mereka akan contoh. Tapi jamaah sekalian, ya, itu yang disampaikan oleh Ummu Habibah kepada Anbasa. Lalu Anbasa meriwayatkan hadis ini kepada Amr. Ya, tapi apa kata Anbasa? Ya, kepada Amr, semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah, tidak pernah aku meninggalkan 1 rakaat pun. Ya, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah min Ummu Habibah. Tidak pernah aku meninggalkan 1 rakaat pun setelah aku mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Dan Amr meriwayatkan hadis ini kepada Nu'man bin Salim. Apa kata Amr? Semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Anbasa, aku tidak pernah meninggalkan 1 rakaat pun, ya, dari salat sunnah tersebut yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in di dalam pengamalan mereka terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru satu contoh, belum lagi banyak contoh-contoh yang lain, ya, bagaimana pengamalan para sahabat, ya, terhadap hadis-hadis, terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, nah di sini tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan
Saya kira mungkin cukup sampai di sini dulu karena sudah mau azan. Yang kurang saya mohon maaf. Ya, saya pikir tidak ada pertanyaan ya, karena antum dan tidak layak saya harus menjawab pertanyaan antum ya. Nah, saya kira cukup sampai di sini dulu dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan daripada perkataan Imam Ahmad yang sudah kita ambil tadi tentang masalah sunnah, dan mudah-mudahan ada kesempatan bagi kita untuk menjelaskan apa itu sunnah ya, sebaik secara istilah maupun secara bahasa, kemudian apa itu bid'ah dan kapan terjadi bid'ah dan apa sebab terjadi bid'ah. Mungkin perlu kiranya kita mengetahui agar menambah wawasan kita terhadap hadis-hadis Nabi SAW dan terhadap amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lebih kurang saya mohon maaf, ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga dalam kita semua dan menjadi perkataan secara lokal untuk mendidik terutama keluarga kita agar menjadi keluarga Islami dan menjadi selamat di hari kiamat. Kemudian pentingnya adalah membuat kita semakin takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mari kita tutup majlis kita kali ini dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.